Selamat datang kembali di channel Berniat Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari grup karya dan beberapa di request. Yang pertama ada WG, kedua Witon, ketiga Wika, keempat Adi, kelima PTPP, keenam JSMR, ketujuh Kras, ke-8 Jikon, ke-9 TOTL, ke-11 Mevin, ke-12 ADMF, ke-13 Tugu, dan terakhir Hill. Langsung saja ke saham pertama, ada WG yang ditutup dari 92 menguat 1,09%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dia bongkar semuanya WG diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. WG pola cup and handle-nya juga gagal. Dengan kondisi seperti ini ya, ini sudah di batas toleransinya. Kalau enggak susah dia untuk naik kalau sampai jebol 90 ya. Jadi dengan kondisi seperti ini harus rebound juga minggu depan. Kalau dilihat dari time frame bulanan, volumenya lumayan meningkat ya. Hampir sama dengan volume saat dia kena buang di bulan Mei. Bulan Mei itu dia turun 41%. Terus kemudian rebound lagi. Ya semoga aja ini candle pembalikan arah. Minimal dia potensi upside ya bisa sampai 100 tuh udah cukup bagus ya. Seminggu ke depan kalau ditarik naik dan semoga aja rebound. Jadi kondisi seperti ini ya kalau Bapak Ibu nekat beli yakin ya. Ini karena feeling mungkin. Tapi boleh nggak pakai feeling? Boleh, yang penting trading plan-nya bener. Misalnya feelingnya ya ini seperti beli di support. Kalau yakin nih kayaknya nih mantul nih, ya udah buat trading plan-nya misal stop loss-nya di bawah 90, misalnya di 87 atau 86, nah 3% aja, 4% udah. Oh ini dari harga 90 ya, cukup dalam. Kalau dari harga 92, 87, 5%, ya udah seperti itu. Target profit minimal tarik aja 98, 100 itu. Jadi risk rewardnya 1/1,5 bisa seperti itu kalau berminat ya untuk WG. Dan ya harus rebound, nggak boleh turun kalau mau cepet ya. Kalau dia turun dulu lebih lama mungkin naiknya untuk WG seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Witon yang ditutup di harga 141, terkoreksi 2,75%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bongkar semuanya, Witon didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Witon turun ya. 2 minggu dia terus turun setelah mencoba menembus 4 hari 160 gagal. Bisa jadi double bottom, tapi kalau indikasi double bottom mestinya bisa turun lagi. Untuk Witon sekarang dia di area support. Dulu itu resisten cukup kuat juga kan, bisa ditarik seperti ini. Nah ini ada pola ascending triangle, dia rebound dan kepantok resisten 150 turun. Tapi karena belum ada sentimen juga ya sektornya atau grupnya, apalagi WSKT-nya lagi disuspend, jadi mungkin bisa uji support. Dan semoga aja Witon bertahan di atas support. Bisa jadi kalau mau cepet naiknya ini jadi swing low ya. Area 140 ini harusnya swing low. Kalau gagal turun dulu 130, bisa jadi double bottom. Tapi kalau kondisi seperti ini ya, kalau Bapak Ibu nekat beli boleh-boleh aja, tapi disclaimer nekat aja. Cut loss-nya paling Bapak Ibu kalau beli harga sekarang ya 10% lah. Udah ideal gak cut loss 10% untuk swing? Ideal ya. Yang nggak ideal tuh 15-20% itu maksimal. Menurut saya 10% tuh wajar cut loss. Daripada 15%, 20% tuh susah balikannya. Kalau 10% tuh pelan-pelan bisa aja balikinnya. Ya yang penting itu Bapak Ibu terus belajar gimana nge-analisa saham. Bisa nggak sih dianalisa? Apakah pergerakannya itu semau-maunya aja? Semau-mau bandarnya? Nggak juga. Bandar itu juga ada punya plan. Nggak sembarangan dia nurunin harga, naikin harga. Ada skenario-nya juga. Dan duit mereka juga terbatas. Nggak unlimited juga, ada batasnya ya. Untuk naikin harga saham mereka punya misal 20 miliar ya, itu naik turun saham ya mereka harus gimana caranya itu untuk naikinnya seperti itu ya. Jadi kalau dibilang suka-suka bandar, enggak juga. Bandar punya skenario. Kalau bandar-bandar retail ya, bandar-bandar lokal yang pemain-pemain besar tapi retail yang suka naikin barang terus banting lagi ya, itu mereka juga punya skenario. Duitnya terbatas, kalau nggak banting sekarang mungkin susah juga naikin ke atas lagi. Nanti malah retail yang duluan jual ya, banting dulu kadang jual ya. Itu kadang saham volatilitasnya tinggi kan, yang
Threadliner yang likuiditasnya kecil, ya itu mereka juga punya dana yang terbatas untuk naikin ke atas, nuruninnya gimana skenarionya, seperti itu ya. Jadi kalau ditanya jahat bandar banting barang, ya karena ya susah naikin harga sahamnya, mau nggak mau banting dulu ya, seperti itu. Tapi kalau saham-saham big cap ya susah juga mereka nuruninnya yang terlalu volatil ya, tetap ada prosesnya. Jadi seperti itu ya, semoga dipahami penjelasannya, dan yang itu sepengetahuan saya juga. Jadi seperti itu. Dan untuk Witon ya tadi masih sama skenario-nya, kalau sampai jebol 130 downtrend lanjutan, tapi semestinya ini bisa dipertahankan. Harusnya bertahan Witon di 130. Itu jadi support dan semoga jadi bottomnya di tahun ini. Jadi kalau itu sudah bottom tahun ini, siap-siap pelan-pelan arahnya naik sampai akhir tahun ya, tapi ada prosesnya naik turunnya ya. Seperti tadi yang saya bilang, bandar juga punya dana yang terbatas untuk naikin saham juga ya, mereka harus punya strategi dan skenario-nya seperti apa ya, seperti itu. Untuk Witon langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Wika yang ditutup di harga 505 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau di broker semuanya Wika diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Wika harus rebound juga, jangan sampai turun di bawah 490. Kalau dilihat kondisi seperti ini mungkin nggak dia rebound. Harus jangan mungkin lagi, harus rebound kalau mau bagus. Kalau dia false break turun di bawah EMA 60-nya garis biru ini agak dalam, dia bisa turun, bisa ke supportnya lagi 420 ini atau 400. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, ya mestinya di 0,382 ini aja mantulnya harus di 490. Mungkin gak mantul di 446 440 ya, mungkin aja. Tapi kalau secara teknikal mau cepet naiknya, kalau kondisi chartnya seperti ini, harusnya di 500 harus mantul. Tadi gimana kondisi broker summary-nya? Broker summary-nya masih bagus walau kelihatan ada distribusi, tapi ini PD, CC, KK ya yang jualan, mungkin retail jualan kan. Jadi seperti itu. Untuk Wika langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADI yang ditutup di 450, terkoreksi 1,31%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan sebenarnya ADI di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ADI sedikit lagi ya, nawar lagi bawah atau nekat aja. Kalau nunggu sampai 400 terlalu dalam, gagal bertahan di atas 440 tuh tinggalin aja dulu untuk tren jangka pendek ya, rugi waktu nunggunya. Iya bisa naik bisa, cuman rugi waktu. Kalau siap rugi waktu bisa. Kalau saya tuh biasanya nggak mau terlalu lama. Kalau jebol support, setelah jebol trading plan saya out dulu. Saya cari saham yang lain. 5%, 3%, 2% itu sangat mungkin untuk diganti di saham lain. Ya, daripada saya nunggu lama seperti itu ya. Tapi tetap ada resikonya. Belum pasti juga saya dapat saham yang kedepannya langsung mantul ya. Seperti itu ya. Tetap setiap strategi itu ada plus minusnya lah, nggak bisa cuman ada plusnya minusnya, nggak ada, pasti ada ya. Sesuaikan strategi dengan profil resiko mana yang nyaman. Kalau nyamannya nggak pakai stop loss, siap rugi waktu, boleh ya, yang penting itu nyaman. Jadi seperti itu. Untuk Adi kesempatan menurut saya nekat aja udah. Harga sekarang itu kalau mau cut loss di bawah 400 tuh 13%. Ini aja 4% out aja kalau dia gagal bertahan di atas 440. Ini harus swing low, harus rebound, apalagi dia udah 4 hari terus turun dan teknik rebound untuk Adi. Dan kalau dia sampai bulanan, candlenya bullish engulfing dan volume juga meningkat 2 kali lipat dari bulan-bulan sebelumnya. Mestinya ini adalah tarikan ya, masih bisa lanjut naik. Jadi oke, nggak harusnya Adi. Ada peluang minggu depan tuh rebound juga. Bagus nih Adi pergerakannya ya. Risknya juga kecil tuh, maksimal 4% atau 3% out aja dah kalau gagal. Tapi kalau Bapak Ibu siap menunggu lebih lama, average tone ya di sekitaran 400. Seperti itu. Untuk Adi, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTPP yang ditutup menguat 3,41% ke harga 605. Kalau dia transaksi asing, net buy. PTPP malah naik sendiri ya. Kalau dia bukan semuanya, PTPP diakumulasi. Langsung saja ke teknikal. PTPP bagus, teknikal rebound dan ya swing low. Oke nih di atas 400. Kemarin ya beli di 580 tuh pas dekat-dekat EMA 60-nya nih.
Yang perkiraan saya kan kalau dia gagal mantul dari EMA 60 garis biru ini, konsolidasinya di bawah dan mantul ke atas nih. Udah gak ada cerita lagi, tapi ini disclaimer ya. Kalau baru beli harga sekarang, hitung aja risk rewardnya. Support kuatnya 580. Kalau dilihat dari candle mingguan, mingguannya memang nggak gede ya, bulanan yang dilihat. Nah, ini bulanannya bagus nih. Dia sempat jebol 580 600 dan balik lagi. Ini bisa rejection, apalagi volume besar, berarti ada buying power di bawah. Oke, harusnya ya PTPP. Jadi seperti itu. Untuk PTPP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada JSMR yang ditutup di harga 3.800 menguat 2,15%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal semuanya JSMR diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. JSMR juga mantul rebound lagi 2 kali ya. Ya, ada peluang ke atas. Masih berpeluang naik. JSMR itu udah konfirmasi swing low. Apalagi volume monthly-nya juga naik ya. Volume meningkat. Dan terlihat dari time frame bulanannya juga volume meningkat. 4.000 sampai 4.100 itu minimal akan disentuh JSMR 1-2 minggu ke depan atau di bulan Juli. Jadi kemana arahnya? Ke atas ya. Targetnya masih sama 4.000 sampai 4.100, terdekatnya itu naiknya. Ini sudah konfirmasi pola cup and handle atau double bottom nih. Targetnya bahkan 4.300 nih. Ini ke atas. Apalagi waktu itu resisten kuatnya dari semenjak Juli 2022, setahun yang lalu di breakout dan dia membentuk swing low dan naik lagi. Jadi valid nggak? Harusnya iya. Ini konfirmasi swing low. Supportnya memang 3.500 kalau harga sekarang. Itu hitung aja risk rewardnya. Seperti itu untuk JSMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Crush yang ditutup di harga 202 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakar sumarinya Crush diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Crush kondisi seperti ini harus rebound juga. Nah, ini kalau Bapak Ibu berminat, risknya 5% aja tuh. Pokoknya kalau Bapak Ibu beli harga sekarang, turun 5% tinggalin aja ya. Peluang besar sih rebound. Untuk Crush coba lihat. Kalau dia bakar semarinya tuh ada akumulasi walaupun tipis ya. Jadi menarik nggak untuk Crush? Harusnya iya. Kalau dilihat dari time frame bulanan, bulanannya udah 10 bulan turunnya, tapi turunnya dengan volume yang makin berkurang. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya buangan juga, tapi mulai berkurang. Berarti kan seller udah nggak terlalu banyak di Crush. Ada peluang Crush rebound. Jadi seperti itu ya. Crush menarik juga diperhatikan. Minggu depan potensi bisa rebound. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Jikon yang ditutup di harga 107 menguat 0,94%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakar semuanya Jikon diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Jikon ada akumulasi dan ya ada peluang teknikal rebound juga ya. Tapi jaga-jaga area 110 itu area resisten, 111 tembus ke arah 120. Tapi itu maksimalnya. Belum saatnya Jikon reversal ya. Jadi manfaatin untuk swing pendek aja. Tapi ya kalau Bapak Ibu yakin ini reversal, boleh-boleh juga ya. Nggak harus sama. Kalau dilihat dari time frame bulanannya ada candle doji dan ya mulai berkurang, volume turun, MACD-nya mengarah ke atas membentuk golden cross. Tetap ada peluang technical rebound ya. Tapi menurut saya target rebound itu ya 120 dulu lah atau maksimal 130. Jadi harga sekarang kalau berminat stop lossnya di bawah 100 itu boleh nggak ya? Boleh-boleh aja kalau Bapak Ibu yakin dengan Jikon. Seperti itu untuk Jikon. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TOTL yang ditutup terkoreksi 1,22% ke harga 322. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya TOTL didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. TOTL lagi berjuang untuk bertahan di atas 320. Kalau dia bertahan bagus ya, karena itu range konsolidasinya. Jadi kalau Bapak Ibu ada beli di harga penutupan hari Selasa kemarin, kalau mau pakai stop loss, tapi ini disclaimer nggak harus diikutin ya. 320 itu support yang harus dijaga. Kalau jebol itu, kalau mau jual dulu, jual dulu. Tapi kalau mau pakai strategi average down atau hot untuk sampai profit juga boleh ya. Seperti itu. Untuk TOTL kalau dilihat dari time frame bulanannya cukup bagus, candlenya hijau. Dan ya konsolidasi TOTL nih ya di bulanan. Momentumnya nunggu tembus 340 tuh. Selesai masa konsolidasinya dan siap-siap uptrend. Ada peluang uptrend nggak? Harusnya ada.
Ya, semoga aja nanti ini untuk tren jangka pendeknya seminggu ke depan kalau bisa tembus 340, tembus EMA 60-nya garis biru nih. Itu bagus tuh kalau seminggu ke depan tembus. Ya, semoga aja nggak jebol 320 TOTL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Movin yang ditutup menguat 4,1% ke harga 2.790. Kalau di transaksi asing net buy, asing terus net buy nih. Yang pertama 67 miliar, kemudian 36 miliar. Ini di luar kebiasaan nih. Kalau dilihat transaksi asing juga net buy. Movin masih bisa diperhatikan minggu depan nih. Tapi disclaimer ya, likuiditas kecil dan ya ini sampai juga kan di area 3000 sampai 2800 area yang ditujunya kalau ditarik dari swing low ke swing high. Jadi udah sampai, apakah ini lanjut naik? Ada peluang lanjut naik, cuman likuiditas tipis ya. Dan itu harga-harga pucuk. Kalau saya kemarin itu 2 kali trading di Movin ini trading cepat, dapat 3% bungkus, dapat 3% bungkus 2 hari, dapat 6% udah enak kan? Daripada nunggu berharap kalau saya sekarang masih hot, mungkin floating profit di sekitaran 5%, 6%. Tapi saya nunggu nih, belum pasti juga floating profit saya nih. Masih bisa naik lagi nggak? Nah itu, kalau lihat Senin, kalau lihat nanti Senin ada buying power, beli lagi. Kalau dapat lagi 3%, 4%, atau 2% bungkus lagi. Seperti itu ya. Jadi setiap strategi itu tetap ada kelebihan dan kekurangannya. Tergantung masing-masing. Yang mana nyaman yang digunakan. Ya. Jadi seperti itu untuk Movin. Kalau saya lihat masih ada buying power, apalagi sentimen MUPJ ambil alih 7 triliun. Ya semoga aja ditarik naik. Harusnya sih masih naik ya. Cuman harga-harga pucuk tuh sangat beresiko. Jangan seperti nanti IRA, INAF ataupun saham-saham batu bara beli di pucuk. Di bawah turun. Iya nanti kalau naik. Kalau lama kan rugi. Hati-hati ya kalau Bapak Ibu yang belum punya. Jangan lihat hijaunya aja, lihat turunnya siap nggak. Kalau nggak siap pakai stop loss, jangan beli. Seperti itu aja. Karena ini harga sangat tinggi, memang masih bisa naik, tapi kita nggak tahu rencana bandar itu kemana dibawa harganya. Apakah 3000 ini udah selesai, atau misalnya ditarik naik lagi ke berapa? Kalau ditarik dari Fibonacci retracement kan udah selesai nih. Cuman ya masih bisa naik. Nanti tunggu dia membentuk swing low-nya baru bisa digambar lagi dengan Fibonacci retracement atau pakai garis-garis lainnya. Seperti itu ya. Di harga atas ini nih main-main bid over aja. Lihat buying power. Masih bisa nggak profit ya? Masih bisa. Seperti yang kemarin saya lakukan di hari Selasa, saya beli di area 2750. Di grup scalping juga sudah saya infokan. Dari 2750 dia naik ke 2880 sampai atas. Tuh lumayan kan, profitnya hampir 4%. Saya bungkus aja dulu. Kalau saya nggak bungkus sekarang, saya mungkin masih profit. Tapi harap-harap cemas kan. Besok naik nggak? Besok naik nggak? Itu kalau saham-saham seperti ini sudah naik tinggi ya susah. Karena harga-harga pucuk resikonya lebih besar. Beda cerita swing, sudah tahu akumulasinya seperti apa broker semarinya dan punya dapat harga bawah ya enak. Kalau kita main harga atas, resikonya lebih besar. Seperti itu ya. Untuk Movin, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMF yang ditutup di harga 11.375, terkoreksi 2,77%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker semarinya ADMF diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. ADMF kondisi seperti ini masih bisa naik harusnya ya. Kemarin tuh ada buying power, habis itu kena jual, ada profit taking. Nggak masalah. Di atas 10.800 masih oke untuk ADMF. Ya, cuman likuiditasnya tipis dan pergerakannya cukup liar kan. Hari naik harga tertingginya hari itu dibantai turun lagi kan. Jadi lihat aja Senin Selasa kalau dia ada koreksi tipis dekat-dekat 10.800 tuh menarik untuk spek buy untuk DMF. Seperti itu untuk DMF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tugu yang ditutup di harga 1.230, terkoreksi 0,4%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Tugu diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Tugu Doji 1.200 dijaga, harus rebound juga ya. Memang support kuatnya 1.100. Tapi mestinya candle doji seperti ini jadi swing low, bertahan. Kalau dilihat dari time frame bulanannya, oke, cukup bagus. Dia naik 5% dan membentuk higher high, higher low. Tapi resisten kuat ada di 1.300. Kalau 1.300 tembus, siap-siap lanjut. Harusnya ini bisa jadi pattern flag atau swing low dan targetnya ke 1.500 ya.
untuk Tugu. Jadi tinggal nunggu lihat Tugu minggu depan tembus nggak 1300. Kalau tembus sangat berpeluang ke 1500. Seperti itu. Untuk Tugu langsung saja ke saham terakhir. Ada HIL yang ditutup menguat 1,12% ke harga 2690. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya HIL didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk HIL lagi mencoba menguat tapi harganya harga tanggung ya. Lebih baik wait and see dulu yang belum punya, atau lihat buying power hari Senin. Kalau biasa melihat buying power tuh kemungkinan kalau lihatnya bagus ya bisa aja, karena ada potensi upset. Kalau HIL nih jalan minggu depan dia akan menguji 2800-nya ya. Kalau benar ini swing low mestinya nggak turun dari 2600 dari EMA 60-nya ini garis biru itu aja. Kalau support kuatnya pakai aja 2600. Nggak perlu pakai 2500, 2600 gagal out aja dulu. Dah, follow dead cat bond gitu aja ya. Seperti itu untuk HIL. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bernard Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Bernard Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta catnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Bernard Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.